Halo semuanya, selamat sore. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik, Bu. Baik. Halo Pak Baik, Bu. Hansen, Pak Matthew. Oke, saya coba sapa-sapa ya semuanya. Ada Pak Hansen, ada Pak Heru, ada Pak Matthew, ada Pak Andra, ada Pak Freddy, dan Bapak Dr. Erwin Syah. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Pak Miki, saya izin untuk memulai ya Pak ya. Oh, silakan. Ya, kita udah jam 2. Langsung aja mungkin penyampaian di narasumber habis. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom Namo Buddhaya dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Miki KTJ, STSPSI Psikolog, selaku founder HR Wikipedia Indonesia. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak Miki? Iya, baik. Ya, salam. Yang terhormat untuk Ibu Feni. Halo Ibu Feni, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Terima kasih Mbak Putu, luar biasa ya sore hari ini. Saya thank you untuk Pak Miki juga yang sudah kasih saya Sama-sama. kesempatan. Terima kasih buat rekan-rekan yang mau antusias untuk belajar sama-sama dengan saya. Thank you. Dan juga selamat sore dan juga selamat datang ya di virtual learning session yang diselenggarakan oleh HR Wikipedia Indonesia untuk Bapak Ibu peserta semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luputu Budiarti SH atau yang biasa dan akrab dipanggil Luftu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator ya untuk memandu jalannya virtual learning session pada kesempatan kali ini. Saat ini saya bekerja sebagai Human Resource Manager di PT Bias Nyusat Indah Bia Dental Center. Salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita memulai untuk acara pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita virtual learning session pada kesempatan kali ini dapat diberikan kelancaran ya Bapak Ibu ya, dari awal hingga nanti di penghujung acara. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini ya, sore hari ini pada hari Minggu yang cerah sekali ya. Kalau saya di Bali cerah sekali ya, panas cuacanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya materi yang luar biasa
penting, sangat penting ya untuk HR ataupun departemen head ataupun juga CEO untuk mengetahuinya ya dan juga tentunya penting untuk diimplementasikan juga. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang materi mengenai Key Performance Indicator for Corporate Balance Scorecard ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menerapkan KPI dan juga Corporate Balance Scorecard ataupun misalkan yang masih memiliki pertanyaan ya lebih lanjut, mohon untuk nanti ya bisa mengikuti sesi ini sampai dengan di akhir ya. Kalau misalkan nanti mau ada sharing case study atau ada pertanyaan lebih lanjut juga nanti bisa langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya. Sebelum saya mempersilakan narasumber kita untuk memaparkan materi, izinkan saya juga membacakan sedikit bio singkat dari Ibu Feni Kartini. Jadi Ibu Feni Kartini atau yang akan dipanggil Ibu Feni saat ini sudah memiliki pengalaman kurang lebih 15 tahun lebih bekerja sebagai finance operation, budgeting and cost control, event organizer, organizational development, dan juga 5 tahun mempelajari human resources and psikologi industrial, serta pembelajar budaya organisasi. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mengundang Ibu Feni ya, untuk bisa memaparkan materinya mengenai KPI on Balance Scorecard. Silakan Ibu Feni. Halo Ibu. Ya, selamat sore semuanya. Sore Bapak Ibu. thank you very much dan Pak Miki juga satu kehormatan buat saya untuk sama-sama join di siang hari ini ya menjelang sore. Kita sama-sama belajar dan terima kasih untuk para peserta yang hadir tepat waktu. Saya terima kasih apresiasi saya buat teman-teman yang sudah mau sama-sama belajar di sore hari ini. Karena hari ini adalah hari Minggu, ini satu hal yang luar biasa kalau ada rekan-rekan yang mau mengambil waktu untuk belajar bersama ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke sesi materi yang ada. Oke, suara saya cukup terdengar jelas ya. Oke. Soalnya headset saya agak bermasalah, jadi mau nggak mau saya mau lepas dari headset. Terima kasih Jelas. semuanya. Cukup jelas ya, thank you ya. Oke. Untuk slideshow-nya sudah tampak ya, ini masih masih slide pertama. Oke, kalau saya lanjut ke sini, sudah mulai ada pergerakan. Ya, sudah Ibu Feni. Thank you, Mbak Putu. Masuk ke learning and objective kita pada sore hari ini. Biasanya saya malam, jadi agak kepleset. Oke. Siang hari ini kita mau belajar tentang corporate balance scorecard, terus tentang bagaimana bisa melihat productivity strategik dalam balance scorecard itu sendiri. Kemudian apa sih identifikasi dari key performance indicator? Bagaimana kita mengidentifikasi key performance ini melalui balance scorecard? Oke, rekan-rekan. Yang pertama tentang balance scorecard. Diperkenalkan oleh Robert Kaplan and David Norton dari tahun 92. Balance scorecard ini sering dipakai sebagai alat ukur untuk memastikan suatu organisasi ketika melaksanakan strategi point dari bagaimana performance management bisa dapat diukur secara objektif. Alat ukur dari performance management ini bisa tentu sangat membantu menerjemahkan visi dan misi dari strategi yang ingin dicapai dari dalam sebuah company ya, dalam sebuah corporate. Oke, Bapak Ibu mungkin sering banget dengar tentang balance scorecard karena ini sudah hal yang sangat tidak asing lagi buat kita. Tapi setiap materi tentu menyajikan hal-hal yang berbeda. Dan sore hari ini ada hal yang berbeda dari apa yang ingin disampaikan. Bagaimana strategi bisa kita lihat berperan aktif untuk memanfaatkan performance indicator, penilaian dari apa yang ingin kita ukur, apa yang ingin kita capai benar-benar bisa kita maksimalkan, kita lihat
potensi-potensi yang bisa ingin kita capai. Oke. Sekumpulan indikator finansial ataupun non-finansial tentu dapat dipersatukan melalui balance scorecard untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja dari sebuah korporasi. Yang pertama, bagaimana perencanaan korporat. Oke, penetapan tujuan yang paling utama. Misi atau tujuan dari corporate itu adalah poin utama ketika kita membangun suatu usaha, ketika kita membangun sebuah bisnis, apapun judul bisnisnya, apapun industrinya, yang paling utama bagaimana kita melihat visi misi kita dapat kita wujudkan. Dari visi dan misi, kalau boleh saya tanya nih Bapak Ibu, kira-kira ini intermezzo sedikit, misi dan visi, apa sih poin utama? Apakah visi dulu atau misi dulu yang perlu benar-benar kita perhatikan dalam hal bisnis atau tujuan dari corporate kita? Ada yang ingin membantu saya? Ini saya bertanya ya, di antara visi dan misi, kira-kira apa sih yang paling diutamakan dalam hal ini? Yang perlu dilihat sebagai salah satu parameter dari satu tujuan corporate. Tentu misi ya, kalau dari gambar yang sudah saya tampilkan. Oke. Ada sedikit intermezzo, no problem ya. Misi merupakan suatu tujuan dari corporate. Bagaimana sasaran dari unit bisnis atau sasaran divisi itu bisa kita lihat ketika kita membuat perencanaan lewat misi. Tujuan corporate, tujuannya harus berperan aktif secara fungsional. Bapak Ibu, selain kita menetapkan tujuan yang apa yang ingin kita capai lewat misi yang sudah kita tetapkan tadi, tentu tidak hanya sebuah tujuan semata. Kita mengharapkan tujuan ini berperan aktif secara progresif ya. Itu poin utama. Tujuannya adalah untuk memajukan apa yang ingin kita capai. Formula strategi ini penting ketika kita sudah menetapkan misi atau tujuan dari corporate, tentu kita harus membuat formula strategi. Formula strategi adalah bagian dari corporate strategic. Nah, sadar atau tidak sadar, hal ini menjadi satu paket ketika kita membuat misi. Untuk pencapaiannya, kita juga harus menciptakan formula strategi. Strategi yang bisa berperan aktif secara langsung membantu berfungsi sebagai peran utama dalam fungsi strategik yang kita coba ciptakan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menetapkan tujuan, membuat formula yang dengan strategik, jangan lupa bahwa implementasi adalah paling penting. Poin yang paling utama ketika formula sudah tercipta. Implementasinya bagaimana? Apakah rancangan yang kita buat sudah menjadi salah satu struktur yang dapat kita kendalikan secara corporate, atau bagaimana rancangan yang sudah kita buat secara terstruktur ini mampu kita ciptakan secara berfungsi secara automatically. Jadi kadang-kadang kita suka dengar ada istilah bisnis yang autopilot. Nah, itu adalah pencapaian dari implementasi yang dirancang secara nggak langsung untuk mengendalikan fungsi-fungsi dari corporate yang sudah kita coba rancangkan secara terstruktur. Oke, Bapak Ibu, balance scorecard yang di mana tadi sudah saya jelaskan merupakan suatu alat ukur kinerja yang eksekutif, tentu memerlukan ukuran komprehensif dengan 4 perspektif. 4 perspektif yang dimaksud yaitu bagi perspektif keuangan yang paling utama. Karena dari dulu orang rata-rata kalau mau buat bisnis, mau buat suatu usaha, apa sih yang mereka capai? Ujung-ujungnya pencapaian dari sisi keuangan, profitabilitas yang mereka inginkan. Tentu tidak luput dari keuangan yang benar-benar sehat. Itu yang ingin diciptakan dalam sebuah usaha atau bisnis yang kita ingin capai ya. Dari sisi perspektif keuangan, kemudian berkembang menjadi 3 perspektif penambah atau value tambahan. Di antaranya adalah perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
Ya, ini bagian dari grow-nya company. Kalau kita lihat lagi mengenai balance scorecard sendiri, dari sisi-sisi yang ingin dicapai, semua berpusat pada outcomes bisnis sendiri. Bagaimana kita mendrive, bagaimana kita mencoba untuk mengendalikan strategi kita secara corporate, dari sisi finansial, dari sisi bisnis prosesnya, dari sisi customer, maupun dari sisi organisasi yang berpotensi berkembang dan terus bertumbuh. Organizational capacity. Ini juga perlu kita perhatikan. Standar dari apa yang sudah diciptakan melalui balance scorecard tentu akan berperan aktif terhadap potensi dari kapasitas organisasi itu sendiri. Bagaimana kalau organisasi itu terus bertumbuh, tentu ini akan bergerak terus ya, dari sisi finansial maupun dari sisi proses dan customer. Oke, balance scorecard sendiri dinilai sebagai satu alat ukur, ya tentu. Mari kita lihat. Sedikit sejarah yang boleh saya ulik, bagaimana balance scorecard itu unggul menjadi salah satu sistem manajemen yang strategik, tentu berbeda dan berbeda secara signifikan dari sisi manajemen maupun dari sisi manajemen tradisional, manajemen strategik maupun manajemen tradisional. Pendekatan dari balance scorecard sendiri dalam suatu sistem perencanaan strategik tentu mampu diharapkan menghasilkan hasil rencana strategik yang memiliki karakteristik yang luar biasa. Kita bisa lihat dari komprehensif karakteristik di mana balance scorecard menjadi satu point of view dari perspektif keuangan yang akhirnya meluas ke 3 perspektif lainnya, yaitu dari sisi perspektif pelanggan, dan dari sisi proses bisnis internal, serta bagaimana pertumbuhan dan pembelajaran yang terus berkesinambungan untuk menjadi salah satu point of view bagian dari perspektif perencanaan strategi. Oke. Bapak Ibu, di sini juga ada perluasan mengenai perspektif yang tadinya hanya dilihat dari sisi perspektif keuangan, kemudian melebar ke sisi perspektif non-keuangan, di mana perspektif keuangan itu sendiri berperan ya tentu dari pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, koherennya adalah suatu hubungan yang dapat dilihat dari sebab yang menjadi sasaran dari strategi. Oke. Di sini kalau kita lihat ketika setiap company menciptakan atau memunculkan satu visi, tentu ini bicara mengenai long term, short term, tentu yang diharapkan dapat dicapai secara komprehensif dan secara terukur ya, Bapak Ibu. Jadi otomatis ketika kita mau membuat salah satu poin-poin yang sudah kita uraikan dalam visi dan misi kita nggak luput dari 4 hal perspektif tadi, dari sisi financial growth, customer, dan bagaimana quality ketika proses bisnis itu dijalankan, dan kemudian dari sisi SDM melalui learning and grow. Balance scorecard perspektif ini hanya sebagai salah satu parameter ketika kita melihat perspektif-perspektif yang tadi, dari sisi keuangan, dari sisi customer, dari sisi internal business, maupun dari inovasi and learning perspektif. Oke. Kerangka dalam sistem manajemen strategik basis balance scorecard. Seringkali orang melihat, oh, visi yang paling utama, apa sih yang mau dicapai dalam sebuah company? Oke. Enggak juga ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Saya pernah belajar dalam ilmu manajemen strategik. Ternyata poin utama dalam manajemen strategik itu misi, pencapaian, apa yang mau ingin kita capai. Kemudian core value atau value dari company itu sendiri, baru visinya apa, dan ini yang menjadi strategi yang harus diperhatikan oleh para manajemen. Kemudian dari strategi yang ada, kita uraikan dalam sebuah peta atau map, strategic map,
Kemudian dari sisi strategic map itu sendiri yang akan kita uraikan melalui KPI atau Key Performance melalui scorecard balance ya. Target dan inisiatif dalam action plan itu penting banget untuk kita coba buat dalam sebuah kerangka untuk menilai dan menjadi parameter tolak ukur monitoring. Personal objective, ini bagian dari urutan atau cascading dari KPI departemen. Kebetulan saya ada dalam satu organisasi logistik, jadi saya suka dengan alat transportasi ya. Ada pesawat, ada truk yang melalui lintas darat. Ini gambar-gambar yang sering kita lihat kalau di perusahaan-perusahaan logistik. Ada freight forwarding-nya juga, sedikit promosi ya, teman-teman. Ternyata apapun industri yang kita jalani, yang kita hadapi, sebenarnya pada prinsipnya sama saja. Tinggal bagaimana kita membentuk strategi bisnis kita ke arah yang benar-benar bisa kita capai atau kita ukur secara rasio. Oke. Apa sih visi yang ingin kita bentuk, bagian mana yang menjadi market leader? Itu menjadi poin penting ketika kita membentuk sebuah visi. Apa fokus market yang ingin kita capai, kira-kira apa target market yang kita ingin capai di masa mendatang. Kemudian bagaimana dengan teknologi produk dan pelanggannya. Nah, ini juga perlu dukungan dari teknologi. Kemudian bagaimana mimpi dari perusahaan ke depan. 5 tahun ini bicara jangka pendek. Bisa juga bicara jangka panjang. Ketika satu company itu punya parameter, biasanya kalau untuk company kecil, 5 tahun itu udah merupakan jangka panjang. Tapi kalau untuk company yang sudah grow, sudah eksis, 5 tahun itu merupakan jangka pendek ya. Bagaimana mimpi perusahaan ini menjadi poin utama ketika kita mencoba merangkai misi dan visi kita. Oke, Bapak Ibu, manfaat dari balance scorecard sendiri sebagai perencanaan yang baik dan terstruktur. Bagaimana kita bisa melihat proses menciptakan peta strategi tentu dapat memastikan keberhasilan dalam suatu perusahaan, apa yang akan dicapai dan apa yang dilalui, serangkaian tujuan yang tentu harus dibentuk saling berkaitan. Peningkatan komunikasi. Ini merupakan bagian dari strategi ketika kita menciptakan strategi map yang ada dalam balance scorecard. Mau tidak mau, rekan-rekan kita di antar divisi, lintas divisi manapun akan membutuhkan komunikasi. Komunikasi yang tepat, komunikasi yang mampu mengeksekusi hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang kita butuhkan. Setiap divisi dalam suatu perusahaan akan dipacu untuk berkolaborasi satu dengan yang lain. Bagaimana mereka mencapai goal perusahaan, mencapai goal target yang sudah mereka coba ciptakan, tentu akan berdampak. Jadi otomatis mau tidak mau, peran aktif dalam komunikasi lintas divisi itu sangat-sangat dinamis dan terbuka. Oke, lanjut kepada apa yang menjadi manfaat ketiga dari balance scorecard sendiri, bahwa setiap karyawan akan melihat bagaimana target mereka, target secara individu, target mereka secara departemen, itu merupakan bagian dari salah satu parameter keberhasilan para karyawan secara mandiri. Karyawan bisa secara mandiri menghubungkan apa yang mereka bisa lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan, atau kemajuan pekerjaan mereka sendiri. Jadi secara nggak langsung dengan balance scorecard, kita sebagai karyawan, sebagai para pekerja juga akan termotivasi untuk melihat setiap pergerakan yang sudah kita usahakan, setiap pergerakan yang coba kita capai. Kemudian melalui balance scorecard sendiri, manfaat yang keempat adalah mampu memastikan strategi kita itu bisa berjalan on the track atau tidak. Nah, disinilah kita perlu banget untuk melihat dan menilai tolak ukur dengan apa yang sudah kita kerjakan, implementasinya sejauh mana mampu berkembang menuju ke arah goals yang sudah kita capai atau kita tentukan, yang kita tentukan. Oke, Bapak Ibu, perspektif dari balance scorecard sendiri untuk dari sisi perspektif keuangan ya.
yang paling utama dari suatu company yang bisa kita lihat adalah perspektif keuangan yang benar-benar real. Pertumbuhan dan pertambahan yang bisa didapat secara proses. Itu bisa berkelangsungan dan penurunan aset ke arah yang optimal dan untuk memaksimalkan strategi investasi. Ya, kalau orang dulu bilangnya, berapa laporan keuangan? Tunggu akhir bulan dulu, tunggu akhir bulan dulu. Tapi dengan balance scorecard, Bapak Ibu, kita bisa melihat seberapa jauh optimalisasi yang bisa kita kerjakan day by day atau hari lepas hari, bahkan bulan per bulan, itu tidak harus nunggu laporan keuangan selesai di-review, laporan keuangan selesai di-cross-check dulu, atau laporan keuangan selesai disajikan dulu, karena sometimes untuk beberapa company yang masih belum otomatis dengan software yang up to date, mereka kan butuh waktu untuk menyelesaikan satu periode dalam pelaporan keuangan. Nah, dengan balance scorecard, ini akan membantu bagaimana manajemen bisa menilai dan manajemen mengambil suatu keputusan dalam tindakan-tindakan keseharian mereka, apa yang mereka ingin lakukan next-nya. Oke, Bapak Ibu, balance scorecard sendiri dari perspektif finansial juga dapat mampu membantu kita untuk melihat seberapa efektif pembiayaan yang sudah kita efisiensikan. Peningkatan produktivitas kerja dari sisi para pekerja, itu juga kita bisa lihat sejauh mana sih kondisi pergerakan dari financial perspektif ini. Perspektif yang kedua mengenai perspektif customer. Dari sisi pelanggan, seberapa besar omset penjualan. Nah, biasanya para sales, ya Bapak Ibu, dari sisi-sisi sales nih, mereka yang paling mereka tunggu-tunggu yang ada mereka lihat adalah laporan penjualan. Oke, laporan penjualan kalau istilah kata tidak ada gregetnya, otomatis kan jadinya ada hal-hal yang jadi, oh nanti dulu deh, besok lagi. Hari lepas hari itu cepat berlalu. Tapi kalau dengan parameter balance scorecard, membantu mengoptimalisasi target omset dari setiap sales atau pemasaran ya, tim pemasaran. Oke, tingkat keuntungan yang ingin kita capai juga bisa kita lihat seberapa besar keuntungan yang ingin kita capai, seberapa besar pelanggan yang sudah mulai ada pergerakannya, pertumbuhan pelanggan apakah ada, persentase dari pelanggan dari setiap produk juga bisa kita simpulkan dengan cepat. Ini meringkas setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian dari sisi tingkat kepuasan pelanggan, bagaimana kita mengukur seberapa cepat prospek dari tingkat kepuasan pelanggan, bagaimana tingkat profitabilitas yang ingin kita capai dari pelanggan, kebutuhan dengan pelanggan, apa sih yang saat-saat ini menjadi tren kebutuhan, itu juga bisa menjadi salah satu parameter perspektif dalam balance scorecard untuk sisi customer perspektif. Oke. Lanjut kepada perspektif internal proses. Perspektif internal proses sendiri ini sangat membantu dan terbantu untuk proses inovasi yang berkaitan dengan ide-ide produktif, ide-ide produksi, ide-ide servis, ide-ide apapun yang ingin kita coba menjadikan salah satu keunggulan dari produk kita ya. Hasil-hasil yang kita coba inovasikan, kemudian operasi sistemnya bagaimana, aktivitas rutinitas sehari-hari, bagaimana pelaksanaannya, hasil implementasinya, sejauh mana bisa kita kerjakan, kita lakukan di dalam internal proses kita. Kemudian dari sisi proses pasca penjualan, ini juga penting ketika kita menilai seberapa efektif pemasaran yang sudah kita lakukan, metode pemasarannya apakah ini cukup tepat untuk peningkatan omset penjualan, atau masih perlu kita uji coba lagi atau ukur kembali ya. Oke. Dari sisi learning and grow ini bicara mengenai kapabilitas atau kemampuan dari setiap karyawan yang kita miliki, bagian dari modal yang tidak terlihat atau intangible asset, kemampuan bagaimana kita mengelola sistem, kemampuan bagaimana kita mengelola sistem informasi, dan
SDM yang kita miliki, motivasinya bagaimana, bisakah kita dorong mereka untuk mencapai garis-garis tanggung jawab mereka? Ayo, kita bisa tumbuhkan rasa rasa tanggung jawab, rasa untuk memiliki terhadap bisnis yang kita gerakan secara bersama. Penting banget dalam sisi learning and grow ini ketika seorang leader harus betul-betul memperhatikan kondisi dari para pekerjanya sendiri. Sejauh mana potensi-potensi yang perlu didorong, sejauh mana potensi-potensi yang perlu dikembangkan lagi, sejauh mana potensi-potensi dari talent-talent yang perlu kita motivasi kembali. Bukan cuma sekedar motivasi, tapi kita mengarahkan mereka kepada apa yang menjadi target poin pekerjaan kita. Dan akhirnya pencapaian tentu bisa dicapai kalau sama-sama grow, sama-sama punya perspektif yang sama. Nah, hal-hal ini yang perlu kita tanamkan dalam setiap para pekerja atau setiap tim yang kita miliki ya, Bapak Ibu. Oke. Perbedaan balance scorecard dalam KPI dan KPI itu sendiri. Kalau balance scorecard tentu sangat kita pantau dari 4 perspektif. Perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis, dan proses pembelajaran. Sementara dari sisi KPI itu sendiri, bagaimana detail atau balance scorecard yang bisa kita breakdown, kita pecahkan menjadi indikator-indikator untuk mencapai kesuksesan pekerjaan kita, mencapai kesuksesan dari kinerja yang kita harapkan. Dan ini juga merupakan bagian dari pengukuran kinerja. Untuk mengukur skala kemajuan korporat, di mana hasil dari implementasi strategi yang sudah kita rancang, kita bisa lihat melalui indikator yang sangat-sangat terukur, karena memiliki nilai poin yang bisa kita lihat pergerakannya setiap ada perencanaan dan setiap hasil dari implementasi. Ya, Bapak Ibu, KPI sendiri itu untuk melihat perbedaan antara proyeksi harapan atau target dengan hasil dari implementasi strategi perusahaan. Dan bagaimana KPI juga mampu melihat efektivitas dari biaya yang bisa kita pantau, kita bisa kendalikan, bisa kita kontrol secara efektif dan efisiensi cost. Ya. Oke, Bapak Ibu, masuk ke topik berikutnya. Kita bicara mengenai productivity strategic dalam balance scorecard. Pertumbuhan, visi, misi, sasaran strategi, dan rencana strategi melalui action plan, tentu yang paling utama yang ingin dicapai adalah suatu grow, pertumbuhan dari sisi financial, dari sisi learning and innovation-nya, dari sisi internal proses, dan bagaimana stockholder kita terpuaskan melalui pertumbuhan kinerja yang kita berusaha untuk lakukan the best untuk mencapainya. Oke, Bapak Ibu, perspektif yang 4 utama tadi kita lihat dari learning and grow. Kalau setiap individu punya kesadaran untuk mendevelop kompetensi mereka, membangun culture yang baik, membangun budaya organisasi yang engage terhadap company, tentu tidak akan sulit untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap pekerjaan, merasa yang benar-benar mau belajar, haus untuk belajar. Ya, learning and grow yang harus kita ciptakan dalam setiap company atau organisasi kita, di mana para pekerja ini punya kesadaran yang sangat-sangat antusias untuk terus belajar. Oke, Bapak Ibu, dengan mereka belajar, coaching setiap hari terhadap apa yang mereka coba kerjakan, bertanya, mulai ada satu istilah kata pembelajaran yang terus berkelanjutan, ya, istilahnya setiap hari itu kayak kerja kelompok gitu. Jadi apapun yang mereka kerjakan, mereka tahu proses ini ada tujuannya, yaitu masuk kepada hal-hal yang ingin mereka capai. Internal proses tentu akan bisa berjalan kalau setiap karyawan atau pekerja itu punya kesadaran yang sama, punya perspektif yang sama, bertumbuh dan belajar.
ya internal proses bisa terkendali secara otomatis. Jadi bagaimana kita mau bisa memanage setiap permasalahan tentu dari kesadaran sebagai karyawan juga, kesadaran dari tim kita sendiri, dan kita sebagai tim leader tidak terlalu sulit ketika tim kita sendiri sudah punya kesadaran atau perspektif yang sama untuk terus belajar. Ketika kita mulai memberikan PR, itu bukan menjadi satu beban buat teman-teman atau tim kita sendiri, tapi mereka punya antusias yang, oh iya, ini PR yang harus saya kerjakan, oh iya, ini PR yang harus benar-benar saya pelajari, apa yang mau saya eksplor dari PR ini. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ada sharing ya dari teman-teman, dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana proses learning and grow yang sudah terjadi dan berjalan di company teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan membuka waktu untuk kita sharing session nanti ya. Untuk internal proses sendiri, achieve dalam sisi operational excellent, dalam sisi pencapaian, drive demand, draw customer relation management, bagaimana kita memanage hubungan dengan para pelanggan kita. Dan kondisi learning and grow sendiri itu juga akan menumbuhkan rasa penasaran dari setiap individu untuk terus belajar berinovasi. Bagaimana mengimplementasikan good information technology. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kita nggak sadar, itu secara nggak langsung mereka itu punya potensi yang besar untuk mensupport, membantu kita dalam mensukseskan strategi kita. Karena lewat proses pembelajaran, informasi yang baik, teknologi yang mulai kekinian, itu merupakan bagian dari key success ketika mereka mengimplementasikan proses belajar mereka. Apalagi dunia sekarang ya, makin ke sini kan dunia teknologi semakin berkembang. Kita mau masuk ke era 5.0 ya Pak Miki ya, kurang lebih ya. Oh, itu terus berkembang. Setiap teknologi, perkembangan teknologi itu menjadi bagian dari support system yang kita butuhkan ketika kita berproses dalam pekerjaan kita. Oke, dari sisi customer, ini menjadi salah satu bagian dari perspektif di mana ketika internal proses sudah betul-betul diterapkan dan dijalankan dengan baik, customer service akan bekerja dengan maksimal. Customer akan dilayani dengan benar-benar. Customer akan diperhatikan sebagai aset, sebagai equity, atau sebagai modal ke depannya. Membangun performance service, bagaimana kita memaintain loyalitas dari customer kita, bagaimana kita change ya terhadap brand image kita, sadar terhadap brand yang mau kita coba kembangkan, itu menjadi salah satu parameter. Dan tentu automatically dari sisi keuangan atau perspektif keuangan itu tidak diragukan, ada improve dari sisi pendapatan, revenue grow, kemudian dari improve cost efficiency, itu menjadi salah satu bagian dari proses kerja di Departemen Finance. Dan harapan tidak jauh, tidak muluk-muluk dari semua aspek yang ingin kita capai adalah peningkatan profit. Oke. Bapak Ibu, kita masuk ke sharing yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi key performance indicator sendiri. Performance management, performance yang diharapkan dari setiap company, setiap para pengusaha atau para stockholder adalah bagaimana proses yang terus berkesinambungan ini menjadi satu pemahaman, pencapaian apa yang ingin dicapai, bagaimana pendekatan-pendekatan yang akan di-manage atau menata pendekatan-pendekatan dengan develop people yang ada, bagaimana kita bisa mencoba untuk mengembangkan SDM sumber daya kita untuk improve selalu ya, secara tim maupun secara individual, tetap menjadi bagian dari konsentrasi organisasi performance. Oke. Performance management sendiri saya ambil dari salah satu tokoh yang pernah ada dari Armstrong tahun 2009. Dan tentu kita kalau mau lihat satu budaya yang dari satu company,
kita bisa lihat dari sisi motivasi setiap individu. Kalau individu dalam satu company itu kan kita nggak mungkin ukur satu persatu, tapi kita akan bisa lihat dari setiap kedisiplinan, setiap motivasi bekerja dari para pekerjanya sendiri. Itu menjadi satu rumusan. Ability dan motivasi itu bagian dari hasil performance yang ingin kita lihat ketika mereka berproses mencapai proses pekerjaan mereka secara maksimal atau secara optimal. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit survei. Tadi saya coba cek dari jurnal, beberapa jurnal. Ternyata saya menyimpulkan dari Universitas Ciputra Jurnal Performance Management di Startup Business mengenai kegagalan dalam pelaksanaan. Karena setiap proses memang kita juga harus belajar dari setiap kegagalan yang pernah terjadi ya. 15% yang tahu tujuan perusahaan. Artinya hanya sedikit yang mengerti dan memahami tujuan dari perusahaan itu sendiri. Ini adalah faktor kegagalan dalam satu organisasi atau satu corporate. Sementara melalui hasil survei juga menyatakan bahwa 19% itu ketika adanya rasa memiliki. Jadi sedikit sekali ya, dari 100% hanya 19% yang punya rasa memiliki. Ini ada yang ogah-ogahan kerja, ada yang santuy banget, ada yang nggak peduli, nggak care dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya apa yang mereka kerjakan mereka nggak peduli hasilnya benar atau enggak, hasilnya tepat atau tidak, valid atau tidak. Intinya apa yang mereka kerjakan day by day hanya sebatas aktivitas. Dan 49% ketika mereka menggunakan waktu kerja mereka secara optimal yang tujuan untuk hal-hal yang penting. Berarti sisanya 51% yang mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, ini faktor-faktor dari kegagalan yang bisa kita lihat, kita pelajari ya. Kemudian dari sisi 51% itu bilang, sabodo lah dengan pencapaian perusahaan. Karena nggak ada indikator yang secara spesifik terukur membuat mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka. Oke, Bapak Ibu, faktor-faktor kegagalan dalam sebuah bisnis apa sih? Faktor ekonomi, kelengkapan dokumen itu penting loh Bapak Ibu ketika proses kelengkapan data tagihan tidak lengkap misalkan, itu kan merupakan bagian dari satu hubungan perusahaan antara mitra dengan perusahaan sendiri, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya potensi besar adalah masalah cash flow yang mandek, salah satu poin ya. Namun memang secara umum, pada umumnya, di pasar itu juga ada hal-hal yang menjadi parameter yang kurang jelas, karena terlalu melebar kalau dari sisi ekonomi, faktor ekonomi. Karena dari aturan pemerintah yang kurang kita update, misalkan hal-hal seperti itu menjadi salah satu parameter kegagalan bisnis. Kemudian dari faktor keuangan. Ini saya ngambil dari beberapa artikel bahwa modal perusahaan juga mungkin tidak menjadi satu permasalahan dalam satu company. Dalam hal pembukuan tidak menjadi satu masalah, tidak menjadi satu hal yang istilah kata tidak menjadi suatu masalah karena bisa dilakukan secara manual. Misalkan kalau dalam satu startup belum mampu membeli sistem, mereka bisa melakukan secara manual. Tapi dari sisi pemanfaatan modal, kita lihat apakah dari sisi pemanfaatan modal mereka sudah mampu memanfaatkan modal yang ada untuk pergerakan yang cukup baik. Nah, selain itu ternyata ada transparansi juga. Transparansi keuangan dari sisi manajerial juga penting banget untuk melihat sisi-sisi transparansi keuangan. Dan permasalahan yang ada ternyata pada cash flow, yang dimana kita terjadi aliran dana yang kurang bagus, cash flow yang tidak lancar, fluktuatif yang cenderung signifikan tidak stabil dari sisi keuangan. Ini bagian dari hal yang menjadi salah satu masalah dalam bisnis. Ya, ini bisa diakui lah, semua pebisnis mengakui bahwa cash flow adalah poin utama yang mereka
harapkan ya. Faktor pengalaman dari sisi pemegang saham yang belum benar-benar mempelajari secara benar apa yang menjadi usaha mereka, itu di bidangnya yang masih diakui mungkin masih perlu belajar dan masih kurang, dan sisi kemampuan, keterampilan, serta penguasaan pekerja yang bisa dikatakan ya antara baik atau tidak baik ya. Faktor pengalaman itu penting, karena ketika kita membuat suatu usaha atau startup bisnis, atau apapun yang sedang kita garap, kita sedang kerjakan sebagai CEO, faktor pengalaman ini salah satu faktor pendukung ketika kita menjalankan pergerakan bisnis. Kenapa? Karena dari sisi-sisi pengalaman itu akan menjadi pembelajaran penting. Faktor penipuan, misalkan perusahaan itu sendiri belum pernah mengalami penipuan. Nah, ini akan sulit untuk membedakan apakah saya saat ini sedang dalam masa penipuan, orang ini benar bisa dipercaya atau tidak gitu. Karena seringkali saya hadapin beberapa keluhan dari tim para leader-leader yang terkadang mengeluhkan proses pengalaman mereka yang ketika berbisnis dengan rekan bisnisnya ternyata banyak hal-hal yang menjadi ketidaksengajaan mereka, ketidaktahuan mereka, ketidaksadaran mereka yang akhirnya membuat mereka merugi otomatis. Nah, itu hal-hal seperti ini yang perlu dipelajari ya, disimak dan kita coba tangkap bagaimana dalam usaha itu ternyata nggak semua bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Perusahaan juga bisa mengalami hal-hal yang terburuk, hal-hal yang bisa saja ditipu. Bagian dari pengalaman kita. Kalau jangan sampai pengalaman-pengalaman ini menjadi salah satu faktor kegagalan bisnis kita ya. Dari faktor bencana ya ini walau-walam lah, semua orang juga tidak akan mau, tidak mengharapkan hal ini. Dan dari sisi faktor strategi sendiri. Faktor strategi ketika kita menyusun proses strategi kita, perusahaan tentu harus melakukan penyusunannya secara dasar-dasar keyakinan yang mantap, secara firm, kita berkomitmen terhadap hasil yang akan kita jalankan, dan hasil tersebut yang harus kita bahas dari waktu ke waktu untuk pembelajaran, pembahasan yang merupakan salah satu faktor penilaian hasil implementasi yang sudah kita terapkan secara konsisten. Sehingga proses perencanaan tersebut dapat kita lihat perkembangannya, apakah ini bisa diterapkan dan berjalan dengan baik, atau kita perlu strategi yang berbeda sedikit. Perlu strategi-strategi yang perlu dimodifikasi sedikit untuk membantu strategi kita mencapai tujuan strategik. Oke, faktor inti dari setiap bisnis, terkadang kita lupa bahwa kegagalan juga bisa terjadi ketika ada ketidakdisiplinan, ketika ada komunikasi yang tidak lancar, ketika ada ruang koordinasi yang kurang berjalan dengan maksimal, atau kurang berjalan dengan baik, ada kinerja yang terlihat tapi tidak secara langsung. Nah, ini hal-hal ini yang menjadi bagian dari inti permasalahan kegagalan bisnis kita. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin hal ini sepele, undisiplin dari setiap leader atau setiap pekerja, itu akan mengganggu proses berjalannya tujuan kita sendiri. Komunikasi, apakah ruang komunikasi sudah tercipta dengan baik? Itu juga perlu kita evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi adalah faktor kegagalan dalam dunia bisnis yang menurut survei sudah saya coba lihat dari sisi survei lembaga-lembaga yang tentunya bisa Bapak Ibu lihat juga nantinya ya. Nah, salah satu manajemen risiko dan salah satu lembaga survei yang menilai tentang kesuksesan maupun kegagalan dari sisi manajemen. Survei kondisi manajemen sendiri ini saya ambil dari Renaissance Solution, dan saya juga sempat baca-baca sedikit dari lembaga survei untuk yang manajemen risiko ya yang ada di Indonesia. 30% dari senior manager
memahami strategi perusahaan, percaya bahwa strategi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Jadi hasil lembaga survei yang sudah saya coba lihat dan coba saya pelajari, ternyata 30% para senior manager itu pemahaman tentang strategi bisnis, mereka sangat antusias untuk istilahnya, setiap tahun kita buat strategi bisnis. Ini kan hal yang biasa gitu. Dan 30% senior manager ini melakukan itu sebagai salah satu rutinitas. Nah, ini adalah poin di mana tingkat kepercayaan dari setiap apa yang mereka coba uraikan, mereka coba ciptakan, ternyata keyakinan itu penting untuk mewujudkan efektivitasnya strategi. Oke, Bapak Ibu, dan melalui survei juga di bawah dari 60% senior manager dan kurang dari 10% dari total perusahaan itu mereka percaya bahwa apa yang mereka pahami itu sudah jelas tentang strategi yang mereka miliki. Kondisi dari apa yang terjadi dari hasil survei ini ternyata membuktikan hanya 90% perusahaan yang mampu dikatakan sukses kalau dalam 90% secara survei mereka tuh benar-benar yakin dengan apa yang sudah mereka coba ciptakan dari strategi mereka yang sudah mereka buat. Jadi keyakinan itu sangat berpengaruh pada peluang kesuksesan dari setiap implementasi yang ingin kita capai. Dan kalau saya lihat, kalau misalkan dari 30%, apa yang bisa dicapai? Tentu nggak akan jauh dari kata yang belum bisa dikatakan maksimal atau optimal. Kalau di bawah 60%, apalagi. Tapi kalau 90% dari perusahaan, dari strategi, dari setiap lini, divisi, lini departemen yang mencoba merancang strategi bisnisnya, dan 90% mereka menyatakan mereka percaya, mereka yakin dengan apa yang mereka susun, mereka yakin dengan apa yang mereka buat, dan jelas dengan pemahaman yang akan diimplementasikan, tentu pencapaiannya akan sangat berpengaruh pada kesuksesan. Ya, implementasi strategi itu penting, Bapak Ibu, karena nggak ada gunanya kalau kita buat strategi sebagus mungkin, tapi pada saat proses implementasi ternyata ada hubungan-hubungan yang tidak bisa berjalan secara konkret ya. Artinya ketika kita merancang sebuah strategi bisnis, harus diperhatikan bagaimana kita mengimplementasi strategi ini untuk masuk ke dalam program yang konkret, bisa diwujudkan secara strategik, reliability, efisien, quality service-nya bagaimana. Ini hal-hal yang penting yang perlu kita coba tanamkan ketika kita membuat strategi bisnis kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, di sini hanya sekilas menjelaskan mengenai evaluasi dan monitoring, karena untuk proses evaluasi sendiri butuh pemahaman yang lebih banyak ya, butuh pemahaman yang cukup luas, dan saya hanya sekilas membahas mengenai evaluasi proses monitoring. Pelaksanaan strategi akan dipantau secara serangkaian matriks melalui key performance indicator yang terukur. Apa yang kita coba ciptakan, apa yang kita rancang sebagai sasaran manajemen atau sasaran perusahaan, itu yang menjadi poin-poin penilaian secara indikator yang benar-benar objektifnya terukur. Nah, sisi pembentukan pemilihan strategi sendiri itu ada dua faktor, dari faktor eksternal maupun dari sisi faktor internal. Oke. Dari sisi ekonomi, sosial, politik, regulasi pemerintah, ini adalah bagian dari faktor-faktor eksternal. Dan juga dari bagaimana persaingan kita yang harus kita hadapi, daya tarik industri kita, apa yang perlu kita ciptakan, dan peluang yang merupakan salah satu ancaman juga buat perusahaan. Ini menjadi salah satu poin pertimbangan kita ketika kita merancang itu. Sementara
dari sisi internal sendiri yang kalau kita gabungkan pertimbangannya dalam satu situasi strategi bisnis atau strategi perusahaan, kita akan melihat, mengevaluasi, menganalisis kekuatan, kelemahan dari korporat kita, kekuatan dan kemampuan dari kapasitas perusahaan, SDM kita, kompetensinya bagaimana, dan apa yang ingin kita wujudkan, ambisinya sejauh mana. Oke, filsafat bisnis, personal, eksekutif utama, apa sih yang menjadi mindset mereka, point of view mereka sebagai leader-leader yang ada di atas. Kemudian share value dan culture company. Ini bagian dari faktor internal yang tentu berpengaruh ketika kita memilih membentuk suatu strategi-strategi yang ingin kita capai di kemudian. Oke, Bapak Ibu. Saya rasa mungkin saya close dulu untuk pembahasan karena sepertinya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Boleh ya? Saya persilahkan Mbak Putu. Mbak Putu. Oke, baik Ibu Feni. Silakan untuk Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa langsung untuk mengirimkan pertanyaannya atau mungkin barangkali ada yang ingin bisa langsung ya memberikan pertanyaan atau misalkan sharing untuk bisa langsung unmute. Silakan ya Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Mbak Putu. Mungkin dari rekan-rekan juga mau cerita sedikit, sharing tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Ya, saya persilahkan juga, monggo ya. Kita di sini kan sharing, jadi kita boleh saling tukar pendapat juga. Oke, terima kasih Mbak Putu, terima kasih rekan-rekan. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya ya, karena tinggal sedikit juga sih slide-nya saya. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Pak Miki mungkin ada yang mau Mbak sharing? Putu itu kayaknya di chat room ada Pak Aris ya, Mbak diangkat atau dia mau interaktif langsung. Oke, baik. Barangkali Bapak Faris ingin langsung bertanya, Bapak, silakan. Bapak Aris. Ya maaf masih di jalan. Ya. Itu persentase survei tadi kalau nggak salah lihat saya ngitung-ngitung lebih dari 100% ya. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Ibu Feni. Iya, halo. Oke. Persentase yang tadi coba ya, saya coba masuk ke slide saya. Perhitungan 100%. Yang lebih dari 100%. Yang mana? Yang ini, Pak? Melalui survei yang mana, Pak? Ya ini ya betul ini Bu. Ya betul. Oke. Jadi gini, Pak. Ini bukan diakumulasi 15%, tambah 19%, tambah 49%, atau 51%. Tidak. Jadi ini bagian dari kesimpulan di mana saya membaca dalam beberapa artikel, termasuk bagian dari jurnal yang coba saya riset, ternyata 15% yang menjadi faktor dari kegagalan dalam pelaksanaan atau implementasi dari setiap strategi, 15% itu dipengaruhi oleh faktor yang tidak tahu terhadap tujuan perusahaan. Kemudian dari 19% ini terbukti yang punya rasa memiliki. Jadi mereka itu dalam satu company ini kita anggap 100%, 19% saja yang punya rasa memiliki, selebihnya tidak. Nah, ini menjadi faktor kegagalan dalam pencapaian implementasi sasaran strategi kita. Oke. Dan 49% ini yang istilahnya dari 100% culture company kita, hanya 49%
yang mengerti dan memahami menggunakan waktu kerja untuk tujuan yang penting. Artinya masih ada 51% dari yang tersisa itu selalu menggunakan waktu kerja mereka untuk tujuan yang tidak penting. Jadi ini bukan kalkulasi dari 15% ditambah 19% atau ditambah lagi dengan 49% dan ditambah 51%. Tidak, tapi ini bagian dari parameter satu company itu 100%. Kemudian kita mengambil satu kesimpulan dari riset bahwa kegagalan dalam proses implementasi tujuan sasaran strategi itu bisa terjadi ketika hanya 49% yang mampu menggunakan waktu kerja mereka secara efektif untuk tujuan yang penting. Berarti ada sisa 51% yang ternyata terbukti tidak mampu melakukan waktu kerja mereka secara efektif untuk tujuan yang penting, untuk tujuan yang tidak penting lah istilahnya. Ya seperti itu ya Pak ya. Kemudian Feni, mungkin saya tambah dikit ya. Ini angka 15-19 itu langsung dari jurnal Ciputra atau ada campuran lain? Ada campuran juga sih Pak. Oh, jadi angkanya ini memang dari Feni, bukan dari surveinya? Enggak, tidak tertulis secara objektif atau tidak tertulis secara langsung. Iya. Tapi saya mengkalkulasinya itu dari beberapa jurnal. Iya. Yang saya tulis di sini bagian dari salah satu poin jurnal yang saya coba riset ya. Jadi berarti angka ini bukan langsung dari ini ya, jurnalnya Ciputra ya? Enggak. Nah, jadi mungkin saya tambahkan dikit, mungkin jadi kan begini, kalau kita baca satu survei, biasanya kan terdiri dari beberapa pertanyaan. Biasanya kan ya contoh ya, misalnya saya anggap ini contoh dulu ya, contoh. Misalnya dalam survei Ciputra ini, jurnal ini, jadi dalam misalnya katakanlah sampelnya misalnya 1.000 atau 2.000. Nah, dari responnya itu di sini menunjukkan 15% yang tahu tujuan, yang hanya tahu tujuannya perusahaan. 19 biasanya kayak gitu ya. Jadi dari total sampel akan dia melihat responnya berapa persen ya. Kayak misalnya kita lihat survei-survei presiden misalnya, calon presiden misalnya, contoh Ganjar misalnya 35% ya kan. Terus misalnya Pak Prabowo misalnya 30 ya, Pak Anies misalnya 28. Itu totalnya kan juga 100 lebih. Jadi istilahnya dia bukan kumulasi ya. Tapi kalau saya lihat penjelasan dari Feni, berarti sebenarnya kita nggak boleh gabung, Feni. Jadi kalau misalnya kita baca intinya misalnya dari jurnal atau dari survei manapun, misalnya ada dua ya, kita harus cantumkan dua. Ya, misalnya kita di sini untuk Ciputra ya kita ambil dasar dari Ciputra. Misalnya di sini Ciputranya hasil surveinya itu mengatakan misalnya berapa persen yang tahu tujuan ya, terus berapa persen yang rasa memiliki. Nah, itu yang kita plot di situ. Nah, mungkin ada survei kedua kita cantumkan lagi, baru kita ambil rata-ratanya. Misalnya survei Ciputra saya anggap survei A, survei B misalnya di jurnalnya misalnya B. Nah, B misalnya dia katakan 13%. Jadi kalau kita mau rangkum berarti kita bilang dari hasil dua survei mungkin rata-rata 14% ya. Mungkin tambahan dari saya kayak gini, Pak. Oh, iya. Jadi bukan total ya. Betul. Thank you ya Pak Miki. Thank you. Memang ini bagian dari hanya sekedar riset ya, kebetulan saya coba lihat dari beberapa artikel dari beberapa jurnal. Ya, jurnal Ciputra yang saya anggap karena secara topik itu mengena banget untuk performance management. Thank you ya Pak Miki. Thank you juga Pak, siapa tadi yang udah bertanya ya? Pak Aris ya? Oke, thank you Pak Aris. Oke, thank you ya untuk Ibu Feni yang sudah merespon atas pertanyaan dari Bapak Aris. Oke, baik, juga sudah direspon ya melalui fitur chat. Untuk Bapak Ibu lainnya yang memiliki pertanyaan atau mungkin barangkali ingin sharing ya mengenai case study yang ada di perusahaannya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Hansen. Silakan Ya, Pak. mau nanya dikit. Apakah berarti bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan BSC dan KPI ini sudah
diyakini, mungkin lebih yakinin di atas 80% bakal berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Mungkin pengalaman Bu Feni juga, apa yang menyebabkan tidak tercapai setelah menjalankan BSC dan KPI, tapi nggak mencapai profit juga gitu. Pasarnya juga nggak growth, tujuan-tujuan yang lain. Jadi kita mau tahu perangkap Batman-nya di mana gitu kalau kita mau menjalankan KPI dan BSC ini. Terima kasih. Baik, thank you Pak Hansen. Ya, memang kalau kita ngejalanin salah satu performance yang ingin kita lihat kan tentu pencapaian hasil. Jujur sih, saya dulu punya pengalaman dari sisi balance scorecard yang kita coba cetak dalam satu parameter, istilah kata cost and budgeting control. Karena yang paling mudah untuk benar-benar kita lihat secara aktual dari sisi balance scorecard, kita lihat dari parameter cost and budgeting control ya. Nah, kebetulan memang pengalaman saya di situ paling banyak. Kita waktu mengalami pandemi itu jujur terlihat tampak sekali ada pergerakan yang tidak bisa berjalan atau tidak bisa kita jalankan secara optimal. Apa yang sudah kita rancang, strategi bisnis yang sudah kita coba jelaskan, kita sudah coba uraikan, kita breakdown secara komprehensif, bahkan sampai kita buat kesusunan KPI ke indikator individu secara langsung. Itu juga tidak berhasil kita jalankan. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah pada balance scorecard-nya, bukan masalah kepada parameter balance scorecard-nya yang salah, tapi pada proses implementasi dinamis yang perlu kita lihat adalah pergerakan situasi yang terjadi ketika saat itu berjalan. Jadi pada proses implementasi sendiri itu perlu kita evaluasi secara berkala. Perlu kita evaluasi secara berkala dengan konsistensi yang terukur ya. Jujur, balance scorecard ini membantu. Kenapa saya bisa katakan membantu? Karena ketika kita merancang 4 perspektif tadi, ini justru menjadi parameter kita melihat kondisi yang kita sudah susun dengan kondisi yang terjadi pada saat implementasinya. Dari proses implementasi yang ingin kita capai ternyata bermasalah atau berkendala, berhalangan, ini menjadi salah satu poin evaluasi. Jadi evaluasi sangat dibutuhkan ketika hasil implementasi yang ingin kita capai, kita harus betul-betul pantau secara termonitor ya, benar-benar monitoringnya secara terkendali, secara kontrol, secara ketat. Nah, itu yang saya coba jelaskan. Kebetulan juga waktu itu pada waktu masa-masa pandemi itu sangat, semua bisnis saya rasa punya pengalaman yang ada baik, ada yang tidak baik ya. Ada pengalaman yang happy, ada pengalaman yang unhappy. Nah, kondisi itu kita evaluasi secara berkala. Dan waktu 1 sampai 2 bulan sampai dengan 1 semester, mau tidak mau, strategi yang sudah kita susun harus kita modifikasi kembali. Kenapa? Karena apa yang coba kita rancang ternyata tidak mampu untuk kita capai. Jadi parameternya balik lagi bukan kepada balance scorecard-nya, tapi parameter implementasi yang coba kita terapkan, kalau tidak mampu berjalan secara efektif, tidak mampu berjalan sesuai dengan hasil yang kita ingin capai, ya udah buru-buru kita modifikasi kembali. Jadi harus ada plan A dan plan B pada saat implementasinya. Proses implementasi itu penting, kita harus pantau dan kita benar-benar kontrol secara ketat. Itu sih pengalaman dari saya sih Pak. Kira-kira menjawab Pak Hansen? Okay. Lumayan Bu, tapi kasus pandemi itu kan kasus khusus yang berapa ratus tahun baru terjadi sekarang. Betul. Aku hanya mau menyatakan mungkin mengarahnya ke keadaan normal sekarang. Kalau normal sekarang, kalau pandemi dulu mungkin kita mau jual apa juga susah, orang nggak butuh karena mereka juga lagi susah. Jadi saya kira kondisi itu nggak menggambarkan kondisi normal.
Ya, anggaplah Oh, dalam kondisi normal ya Pak ya. ya, Ingat kondisi normal. balik lagi pada saat kita proses implementasi, ketika ada hal-hal yang tidak nyangkut, tidak nyampe nih Pak, tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Misalnya penjualannya nggak nyampe, Bu. Ya, nah pada saat kita eksekusi, ternyata penjualan harus ada evaluasi. Jadi proses evaluasi itu paling penting ketika kita ingin lihat sejauh mana. Nah, balance scorecard sendiri itu hanya membantu, bukan hanya membantu, benar-benar membantu untuk melihat sebagai parameter sejauh mana pencapaian yang kita coba terapkan, sejauh mana keberhasilan yang ingin kita capai bisa berjalan. Karena kalau tidak ada parameter yang terukur secara jelas, itu akan lebih sulit. Nah, balance scorecard sendiri ini justru membantu kita untuk melihat takaran ukuran yang coba kita lakukan lewat KPI atau Key Performance Indicator, baik dari sisi divisi, departemen, ataupun individu sendiri. Nah, itu yang bisa saya uraikan ya Pak ya, karena balance scorecard ini kan hanya sebatas rumusan peta strategi kita, tapi KPI atau Key Performance Indicator yang betul-betul punya poin nilai untuk melihat tingkat keberhasilan dari setiap sasaran strategi kita. Seperti itu, Pak. Oke. Hanya alat aja ya, Bu ya? Alat monitor aja sebetulnya. Monitoring KPI. control, ya. Alat monitor. Karena kalau kita coba lakukan usaha atau bisnis, kalau tidak ada tools untuk mengukurnya kan kelihatannya agak susah ya, kita mencoba meraba-raba gitu. Itu agak sulit. Justru balance scorecard ini yang membantu kita untuk melihat tingkat kemajuan dari setiap proses. Thank you, Pak Hansen. Oke. Thank you, Bu. Thank you, Pak. Berarti ini nggak menentukan, ya betul, nggak menentukan keberhasilan, Bu, cuman monitor aja, alat ukur aja. Oh iya, betul. Keberhasilan balik lagi pada proses implementasi ya Pak ya. Thank you Pak. Pengambilan keputusannya ya. Dan pengambilan keputusan. Sebenarnya balance scorecard juga membantu kita untuk mengambil satu keputusan. Jadi ketika kita mau mengambil satu keputusan, justru dari indikator-indikator yang kita bisa lihat dari balance scorecard, sasaran yang sudah kita coba rancang, itu menjadi bagian parameter penentuan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Ada tambahan dari Pak Miki? Monggo Pak. Izin Bu Feni, sedikit tambahan saja. Oke Pak Aris. Dan Aris. Ya, jadi pengalaman saya di balance scorecard tuh kayak kalau kita naik mobil tuh kayak indikator itu dashboard mobil, Bu. Ada kecepatan, terus ada bensin, ada panas. Nah, itu ibarat perusahaan sedang nyetir mobil, kita ngeliat ke dashboard mobil. Dan itu benar sekali yang tadi Bu Feni katakan bahwa implementasi dan monitoring itu sangat-sangat penting, apalagi reviewnya ya sampai di mana kegagalannya. Jadi misalnya ada warna merah, itu bagaimana kita merubah warna kuning, yang warna kuning bagaimana kita menjadi warna hijau. Dan itu memang satu dinamika perusahaan yang benar-benar perlu keterbukaan, karena kadang-kadang pelaksanaan itu mana mau sih kita membuka borok yang lama gitu, Bu. Itu kadang-kadang menjadi satu kendala dari sebuah organisasi. Tapi kalau misalnya top manajemen sudah sepakat ingin membuka semua permasalahan secara terbuka kepada orang-orang yang terlibat, insya Allah sih pemakaian balance scorecard ini sangat-sangat membantu, khususnya dalam proses penentuan action plan itu, Bu. Ya sedikit menambahkan saja, Bu Feni. Terima kasih Pak Aris, setuju banget. Memang kalau saya tadi mungkin tidak ada contoh yang konkret ya. Pak Aris, thank you ya Pak Aris, contoh konkretnya cukup menjelaskan. Thank you Pak. Ada lagi Mbak Putu? Mau nambah dikit, apakah ini balance scorecard itu menentukan kenaikan gaji, Bu? Atau yang nggak berhasil langsung potong gaji, begitu? Oke. Mbak Feni, penjelasan selanjutnya. Ya, Mbak Feni, mungkin saya tambah dikit ya, mungkin dari Pak Aris yang lebih clear. Jadi gini, seperti ini ya dari Pak Hansen ya, seperti Bu Feni tadi udah sampaikan ya. Artinya balance scorecard itu satu wadah. Di dalamnya kan ada KPI. KPI itu akan mengukur satu performanya ya. Jadi dari KPI itu kan kita sumbernya kan dari visi misi perusahaan ya. Jadi visi misi perusahaan itu kenapa ada satu
mappingnya dalam balance scorecard. Jadi supaya sebagai wadah kita pisahin ya. Contoh mungkin dari visi misi dari perusahaan kan udah ada ya, baik dari segi finansialnya, baik dari segi grow-nya ya. Jadi kalau kita bisa jadi misalnya satu departemen nggak harus semua balance scorecard 4 aspek itu ada ya. Contoh misalnya HR, mungkin dia lebih banyak di grow-nya ya, di trainingnya, di apanya. Terus kalau di finance mungkin nanti lebih banyak di finance-nya, tapi tidak menghilangkan kemungkinan di HR juga ada finance, misalnya save cost gitu ya. Nah, jadi balance scorecard itu bukan alatnya, jadi satu wadah yang alatnya itu KPI yang akan mengukur. Nah, itu makanya nanti ditentu berapa aspek atau indikator yang diukur ya. Mungkin biasanya kan terbatas ya, jadi nggak semua, misalnya ada berapa, misalnya 4 atau 5 gitu. Ada di situ kita akan lihat performance pencapaian masing. Halo Pak Miki. Masing aspek atau masing perusahaan gitu. Mungkin bisa saya tambahkan itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Miki untuk tambahannya. Silakan dari Ibu Feni mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau dari Pak Hansen sebelum kita lanjut ya untuk ke penanya yang selanjutnya. Kalau saya sih, menurut saya ini balance scorecard ini seperti helicopter view ya, betul ya Pak Miki ya? Pak. Jadi kita ya bisa semua dilihat. Jadi nanti masukan dari pimpinan perusahaan ya atau dari top manajemen akan turunkan di ke departemen. Nah, masing-masing departemen akan menganalisis dan melihat bagaimana mencapai KPI-nya dari perusahaan. Nah, dia akan bentuklah KPI departemen dalam departemennya dalam bentuk scorecard sebagai wadahnya. Jadi kita seperti kata Bapak benar. Jadi kita kayak helicopter view gitu, ada dari satu wadah gitu yang akan melihat semua visi misi perusahaan di situ. Baik, pertanyaan saya nih cuma satu aja, teman. Sebenarnya ada 3, saya tanya cuma satu aja. Tadi kan kita ngomongin tentang strategi ya, implementasi strategi. Tapi dalam pengalaman saya sebagai seorang HR, saya banyak menghadapi kendala generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama terlalu comfort zone dengan gaya lama, tapi begitu generasi kedua masuk, itu mau mencoba melakukan improvement atau perubahan. Dan tentu ini ada satu konflik ya, interest antara orang tua dan anak, mungkin bisa dikatakan begitu. Dan ini bagaimana Bu untuk berkaitan dengan strategik ya. Tadi kan ada dikatakan di BSC itu ada strategik. Sedangkan anaknya strategiknya mau pakai balance scorecard kalau seperti helicopter view, tetapi bapaknya mengatakan ya gue udah comfort zone kayak gaya begini, kita perusahaan maju kok nggak ada perubahan, ya maju-maju aja, cuan terus kok, nggak pernah ada ini ya. Nah ini bagaimana ya Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Matthew. Ini sharing yang pengalamannya hampir rata di semua company, pasti ada kondisi-kondisi seperti ini ya Pak ya. Thank you banget. Memang betul, ada bukan dua culture ya, karakteristik dari culture company. Ada istilah senior, orang-orang senior atau orang-orang yang sudah lama, kemudian masuklah karyawan-karyawan baru ya, yang potensinya adalah mereka masih punya semangat baru, spirit yang benar-benar lagi menggebu-gebu untuk kerja. Nah, balik lagi kepada culture company yang ingin kita bangun. Dari sisi para pekerja yang ingin kita tumbuhkan rasa engage-nya mereka terhadap company, terhadap pekerjaan mereka. Apa yang ingin kita bangun itu akan menentukan hasil tentu. Jadi saya dulu mantan karyawan yang cukup lumayan lama juga. Jadi pernah ngerasain hal-hal seperti itu. Nyaman, enak dengan situasi yang sudah rutinitas kita yang sudah berjalan day by day. Terus tiba-tiba ada leader-leader baru atau orang-orang baru yang punya spirit yang bagus banget, yang spiritnya lagi menggebu-gebu untuk gimana
berinovasi terhadap budaya company yang ada. Jadi misalkan mereka mau coba ciptakan perubahan, mau coba ciptakan restrukturisasi dari company yang mereka punya di sebelumnya, mereka bawa ke culture yang baru. Nah, itu ada sedikit menjadi suatu guncangan buat company yang ada, yang stay ya, yang lagi eksis berjalan sampai hari ini misalkan. Jadi memang kondisi ini sebagai seorang HR punya PR tersendiri untuk membangun culture company yang kesadaran dari setiap karyawan atau pekerja untuk punya motivasi belajar. Itu yang penting. Kalau di sisi bisnis atau di sisi market atau sisi marketing atau dari sisi bisnis development ya istilah kata, mereka itu mencoba menciptakan kesadaran terhadap image brand yang mereka coba bangun. Nah, dari sisi culture company, kita sebagai para HR, kita harus menumbuhkan kesadaran terhadap para pekerja untuk berinovasi, untuk mau mencoba belajar sesuatu hal yang baru, engage terhadap apa yang mereka kerjakan, mencoba untuk menanamkan spirit baru yang udah ada, kita kembangkan menjadi satu motivasi bekerja yang antusias, yang punya motivasi ya. Gimana caranya kita mencoba ciptakan culture yang punya motivasi untuk belajar. Nah, itu yang tidak mudah memang. Itu jadi PR buat sebagai seorang HR. Balik lagi kepada leader-leader yang ada di departemen masing-masing. Kalau leader-leadernya punya spirit itu, dia akan mensinergikan apa yang mereka punya, mengimpartasikan atau membagikan knowledge, membagikan spirit yang mereka punya terhadap tim mereka sendiri. Nah, itu penting, Pak. Jadi, jujur, saya punya pengalaman dengan hal itu, secara nggak langsung maupun secara langsung. Jadi, potensinya adalah bagaimana si leader-leader sendiri yang sudah ada menjadi poin dari keberhasilan tim, di mana mereka punya spirit yang sama untuk belajar. PR-nya adalah setiap leader harus bisa mengcoaching mengcoaching timnya secara langsung. Jadi itu PR banget dari setiap leader. Sebagai HR kita hanya sebatas bagian dari orang-orang yang mencoba untuk encourage atau approach mereka supaya mereka punya kesadaran yang sama. Kesadaran untuk belajar, sadar untuk berinovasi, sadar untuk punya semangat yang selalu punya bekerja secara maksimal. Key performance indicator itu bagian dari skala pengukuran yang mau tidak mau memaksa mereka untuk terus belajar. Mau nggak mau mereka akan menjadi punya kesadaran untuk, oh iya, bulan ini saya nggak capai, performance saya jelek, berarti bulan depan saya harus perbaiki. Nah, PR dari setiap leader departemen adalah bagaimana memonitoring key performance dari tiap-tiap departemen itu sendiri, timnya mereka. Jadi nggak salah kalau ada KPI untuk departemen, KPI divisi, KPI departemen maupun KPI individu, karena itu akan berkaitan, berkesinambungan, secara bertalian bahkan. Jadi secara nggak langsung key performance dari tiap-tiap divisi menjadi key performance tiap-tiap departemen itu merupakan satu kesadaran untuk key performance dari tiap-tiap individu. Apakah bisa menjawab Pak Matthew? Atau ada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan sebagai bagian dari ini ya, pengalaman ya. Thank you Pak Hansen. Itu Pak Hansen mau bicara. Oke. Unmute Pak. Boleh di-unmute dulu. Oke. Oke, sorry. Ibu, kalau tadi ngomongin bahwa ada tanggung jawab dari semua, kita nggak ngomong semua lah ya, dari leader, dari orang-orangnya untuk keep learning, keep progressing, motivasi untuk maju, apalagi dengan adanya pengukuran KPI yang mungkin kalau mau dijalankan harus secara disiplin, secara ketat, bagaimana mereka menjalankan KPI itu. Nah, di lain pihak, ya kita tahu sifat dasar pegawai. Kalau nggak ada iming-imingnya, kalau nggak ada ngomong rewardnya,
bagaimana mau jalan, cuma disuruh jalan aja ya nggak bisa, saya kira dalam prakteknya. Nah, ada nggak pengalaman ini? Disuruh jalan pada ngeles semua, habis nggak ada, ngapain gue capek-capek sendiri, gitu loh. Gimana? Iya, Bu. Iya, Pak. Betul banget, Pak. Rata-rata orang kerja, ujung-ujungnya apa, Pak? UUD, bukan ya? Iya. Iya, Jadi iya. memang itu betul sekali. Rata-rata semua pekerja nggak muluk-muluk lah yang dicari apa sih kalau bukan performance mereka yang dinilai baik untuk pencapaian di akhir tahun. Jadi Bapak Ibu semuanya, beberapa company menerapkan sistem reward. Nanti kita masuk ke sesi berikutnya ya, karena slide-nya ada di slide berikutnya. Jadi ada yang tidak mampu melakukan reward, tapi dengan performance indicator ini merupakan bagian dari skala pengukuran untuk penilaian appraisal tahunan, atau bisa dikatakan kenaikan gaji. Dia bisa naik gaji atau enggak. Semua perusahaan pasti menerapkan sistem proses appraisal dulu sebelum ada kenaikan gaji. Nah, ini merupakan bagian dari parameter kita untuk membagikan hal disiplin yang sama, seragam, yang dari sasaran strategi atau sasaran perusahaan pencapaiannya tercapai atau tidak tercapai tentu akan ditentukan dari proses implementasi yang nggak jauh-jauh dari performance indicator dari setiap departemen maupun individu. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya boleh lanjut ya, karena ada sesi pertanyaan yang nyerempet-nyerempet masuk ke situ. Jadi saya boleh lanjut ya, Mbak Putu ya. Ya, Pak Hansen, silakan kira-kira Ibu Feni. yang sudah saya jawab tadi mungkin akan saya lengkapi dengan screen berikutnya ya, Pak ya. Kita Ya, Bu. masuk ke sesi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Oke, saya terima kasih loh. Kita sama-sama belajar kali ini. Oke. Nah, dari sasaran strategi yang kita coba sudah kita lakukan atau sudah kita buat. Nah, indikator-indikator dari sasaran strategi itu yang akan coba kita susun menjadi salah satu strategi korporat. Masuk ke identifikasi dari key performance indicator. Langkah pertama ketika kita mencoba menyusun KPI itu sendiri adalah bagaimana kita mengidentifikasi strategi korporat yang sesuai. Bagaimana kita mengidentifikasi ini secara cermat masuk pada tahap level korporat yang di cascade kepada sasaran misi divisi atau misi departemen juga. Ya, PR dari departemen, PR dari divisi tidak boleh jauh dari sasaran strategi korporat. Nah, otomatis apa yang coba kita rancang itu bisa kita turunkan ke bagian dari level-level divisi masing-masing ke dalam strategic point di mana menjadi key performance indicator dari masing-masing divisi maupun departemen, termasuk sampai kepada KPI individu. Nanti ya, kita lanjutkan dulu. Tahap pertama, kita cermati apa yang menjadi sasaran korporat, ya kita susun menjadi sasaran divisi. Ya, hal ini tujuannya untuk mempermudah proses dalam penentuan key performance indicator dari sisi main function atau main function dari divisi tersebut. Jadi fungsi dari divisi itu bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan secara utuh untuk peran dari sasaran strategi kita. Ini saya mungkin jelaskan secara general, tapi pada prakteknya nanti bisa Bapak Ibu coba terapkan lewat template yang sudah saya sharing tadi ya Pak Miki ya. Itu mungkin lebih memperjelas kepada pokok-pokok, tapi itu hanya sebatas referensi ya Pak. Referensi saja, nanti mungkin dari rekan-rekan dan Bapak Ibu boleh mengganti dengan sasaran strategi yang ada di company masing-masing. Karena balik lagi kepada industri masing-masing company. Apa yang ingin dicapai dari setiap industri.
Oke, langkah kedua adalah tugas pokok atau main function tadi dari setiap divisi itu bisa kita coba uraikan kembali kepada proses inti. Aktivitas apa yang menjadi aktivitas utama yang harus diimplementasikan dari setiap divisi, dari setiap departemen untuk membawa perubahan, pengaruh secara langsung terhadap sebuah harapan yang ingin kita capai untuk pemenuhan kebutuhan misalkan dari sisi pelanggan. Oke. Penulisannya juga harus jelas ketika kita membuat parameter indikator. Wajib dengan kata kerja. Jadi jangan kata benda, bukan juga kata di luar dari kata kerja ya. Harus betul-betul kata kerja karena indikator itu benar-benar indikator yang aktif, berperan aktif yang mensukseskan sasaran strategi kita. Oke, hasil output-nya apa yang ingin kita capai? Hasil output itu menentukan tujuan dari sasaran yang ingin kita capai. Kata penulisan dari setiap kalimat indikator itu harus betul-betul kata sifat. Penulisan output dapat digunakan kalimat yang terdiri dari kata benda atau kata sifat yang menunjukkan pada perubahan yang ke arah lebih baik. Jadi ketika kita menyusun indikator key performance indicator itu betul-betul harus dalam posisi kata kerja atau kalimat kerja, kata benda atau kata sifat yang ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dilihat dari contoh yang sudah ada di template, itu merupakan salah satu contoh poin output-nya dari setiap departemen atau divisi. Kemudian langkah selanjutnya, langkah berikutnya bagaimana kita mencoba identifikasi kembali apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan dari stakeholder kita. Ekspektasi mereka adalah apa? Nah, itu merupakan pencapaiannya dan harapan yang harus kita coba lakukan. Jadi, setiap indikator harus menjadi salah satu output pencapaian dari harapan stakeholder. Jadi, nggak mungkin kita buat sasaran strategi atau kita buat indikator KPI performance indicator itu di luar dari harapan. Jadi nggak jauh dari apa yang ingin dicapai, apa yang menjadi sasaran corporate, itulah yang menjadi tanggung jawab kita ketika menyusun indikator performance. Oke. Langkah ketiga adalah memformulasikan sasaran departemen, memformulasikan sasaran divisi, departemen, sasaran dari individu juga bisa diterapkan secara strategis. Istilahnya apa yang coba kita buat, apa yang kita susun, tugas pokok dan harapan itu harus dapat dicapai. Istilahnya ini yang realita, bisa kira-kira dicapai, diimplementasikan secara langsung. Kalau tidak bisa diciptakan atau tidak bisa diimplementasikan secara langsung, berarti ada yang salah dengan performance indicator yang kita susun. Ya, oke. Lanjut kepada formulasi sasaran ketiga. Langkah misalkan strategi corporate dari sisi HR, bagaimana mengembangkan sistem penilaian kinerja, bagaimana meningkatkan penilaian kinerja yang punya nilai produktivitas dan kompetensi karyawan yang bisa kita upgrade. Nah, hal-hal seperti ini merupakan salah satu contoh yang saya ambil untuk corporate dari sisi divisi HR ya. Apa yang coba kita susun, apa yang coba kita terapkan, kita buat, itu harus mengarah kepada satu peningkatan produktivitas dan penilaian kompetensi yang penting dari sisi individu karyawan. Nah, susunan strategi yang dari tugas pokok dan output dari hasil ekspektasi yang diharapkan, sebagaimana yang telah diilustrasikan di slide yang sebelumnya, itu tentu akan berpengaruh besar pada proses implementasi. Jadi proses implementasi yang kita buat tentu nggak jauh dari sasaran strategi. Dari level divisi, level departemen, itu penting sekali secara nggak langsung kita lihat dari sudut pandang yang membawa perubahan, baik dari sisi perspektif finance, ataupun dari sisi perspektif customer, dan
mungkin ada dari sisi perspektif internal proses. Biasanya kalau yang berperan aktif dengan proses internal bagian produksi ya, bagian produksi, bagian operation yang memang sangat dekat dengan proses implementasi internal proses. Dan dari sisi learning and grow-nya tetap harus ada. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit mengenai learning and grow, ini harus ada di tiap-tiap divisi. Mungkin 1-2 poin, tidak banyak, tapi tetap harus diberikan 1 poin khusus untuk learning and grow, supaya apa? Kesadaran dari setiap pekerja itu tetap kita pupuk dari setiap key performance indicator yang coba kita susun. Ya, kalau tadi kan Pak Miki sempat bilang memang nggak semua 4 perspektif itu wajib ada di satu departemen, tapi minimal kalau untuk learning and grow sebaiknya tetap kita taruh atau kita adain. Kenapa? Karena itu bagian dari programnya HR untuk menumbuhkan rasa memiliki, rasa engage terhadap pekerjaan mereka. Oke, lanjut kepada dari tugas pokok dan harapan yang kita buat secara strategis itu betul-betul dirampung dan prosesnya yang kita susun melalui sasaran strategi berdasarkan kepentingan company kita sendiri, kepentingan lokal yang kita hadapi harus bersangkutan, bersinergi dengan hasil output yang diminta atau yang diharapkan oleh stakeholder kita. Ya, hasil analisa merupakan bahan yang digunakan untuk perumusan sasaran strategi yang kira-kira bisa dianggap relevan untuk dicapai, baik dari sisi departemen ataupun divisi yang bersangkutan. Ini balik lagi kepada peran dari tiap-tiap divisi, peran dari tiap-tiap leader dari divisi masing-masing, bagaimana merumuskan sasaran strategi untuk dapat dicapai secara implementasi dan relevan untuk diimplementasikan, dan hasil outputnya adalah hasil dari harapan stakeholder atau sasaran strategi yang diharapkan sebagai hasil output. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit lagi tambahan mengenai tahapan penyusunan individu scorecard. Sasaran kinerja atau sasaran KPI itu target jabatan di atas harus sesuai dengan job desk. Itu penting ya Bapak Ibu, karena nggak mungkin juga kita buat indikator penilaian yang di luar dari konteks job desk ya. Walaupun tidak semua job desk merupakan bagian dari indikator penilaian, karena kita akan mengambil fungsi dari departemen itu sendiri, fungsi dari jabatan itu sendiri, fungsi dari tugas jabatan setiap para pekerja itu betul-betul yang kita anggap sebagai main job-nya yang harus kita maksimalkan. Nah, dokumen acuan adalah dokumentasi dari pekerjaan yang bisa dilihat dari job desk, dan di dalamnya tentu ada penjelasan mengenai job specification. Ada hal yang penting lagi yang perlu dilihat dari indikator individu, di mana tujuan dari jabatan itu tidak boleh jauh dari yang namanya sasaran strategi. Jadi tujuan jabatan yang ingin kita ciptakan, yang kita ambil adalah poin utama yang kita jadikan indikatornya untuk penilaian dari performance indicator. Kemudian tanggung jawab utama. Coba nanti kita akan kulik kembali bagaimana setiap para pekerja yang punya job desk itu wajib harus memperhatikan tanggung jawab utamanya, tugas-tugas utamanya. Itu juga bagian dari poin dari performance indicator. Even pun yang kita ambil sebagai key performance indicator tidak semuanya. Balik lagi kepada job function-nya, kepada poin jabatan yang ingin kita ambil sebagai sasaran strategis kita ya. Oke. Tugas utama adalah output dan sasaran. Itu betul seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam job desk, tugas pokok merupakan aktivitas utama untuk mencapai tujuan dari tugas jabatan tersebut. Nah,
output-nya adalah hasil dari tugas pokok. Jadi nggak akan mungkin Bapak Ibu membuat satu parameter yang jauh dari tugas pokoknya. Jadi yang dilihat adalah kunci utama dari apa yang kita susun adalah tugas pokoknya. Kemudian tugas pokok ini dan output-nya harus digunakan dalam penentuan sasaran strategi. Jadi sasaran strategi mengarah kepada setiap job function masing-masing individu, ya, atau job function dari masing-masing job title. Oke. Hasil output dan KPI merupakan ukuran hasil dan standar pencapaian kualifikasi output. Ya, ini memberikan tuntunan penyusunan ukuran dari KPI. Apa yang ingin dicapai dari setiap proses yang berjalan. Oke. Nah, balik lagi kepada apresiasi dari setiap pencapaian. Bapak Ibu, tidak menjadi satu paksaan, tidak menjadi satu anjuran yang mutlak ya. Tapi ini biasanya diterapkan di setiap company. Kalau ada pencapaian, pasti ada apresiasi. Dari manajemen, perlu menyiapkan apresiasi berupa reward, dari sisi finansial maupun dari sisi non-finansial. Kalau kita belum cukup sanggup memberikan apresiasi dari sisi finansial, nggak apa-apa. Kita akan berikan dari sisi non-finansial. Contoh dari sisi finansial itu udah lazim banget lah. Rata-rata orang pada tahu ya, insentif, bonus, gaji yang tiba-tiba ada perubahan, ya itu udah pasti. Tapi dari sisi non-finansial, kita juga nggak boleh lupa bahwa memang tidak semua company punya kemampuan yang sama. Tentu jadi faktor penimbang untuk para HR memberikan apresiasi secara non-finansial, misalkan kita bikin acara gathering, kita bikin acara kebersamaan, terus kita kasih lah ya sedikit misalkan ada acara kebersamaan atau kita buat acara-acara lain yang tujuannya memotivasi para pekerja untuk lebih antusias lagi dalam hal bekerja. Misalkan sesekali kita kasih mereka logam mulia lah ya, contoh yang paling berharga di sini, istilahnya itu finansial, tapi bisa dalam wujud hadiah itu kan salah satu poin di mana mereka tidak hanya diberikan secara rutin bulanan, tidak, tapi kita kasih dalam bentuk kemasan hadiah. Ya, ini bagian dari keikutsertaan kita untuk program kompetisi karyawan untuk memberikan motivasi mereka untuk lebih greget lagi dalam melakukan pencapaian-pencapaian setiap pekerjaan mereka. Ya, dari saya sih udah nih Mbak Putu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya? Atau penjelasan saya mungkin ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan atau dari Pak Miki? Monggo ya Pak. Kalau untuk kesimpulan nanti kita simpulkan di akhir. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Bu Feni ya untuk pemaparannya yang sangat padat ya dan juga sangat banyak sekali insight dan juga knowledge baru ya mengenai KPI dan juga balance scorecard. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah ya untuk Ibu Feni. Terima kasih banyak Ibu Feni, luar Very thank biasa. you ya. Thank you Mbak Putu. Very thank you ya. Oke, untuk sesi selanjutnya di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya dan juga ada beberapa tambahan. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan, silakan ya untuk Bapak Ibu yang belum mengirimkan pertanyaan atau mungkin mau sharing-sharing atau barangkali ingin bertanya mengenai case study yang ada di perusahaan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan ya untuk bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui fitur chat atau nanti bisa langsung raise hand ya untuk bisa bertanya secara interaktif dengan narasumber Ibu Feni. Oke. Baik, saya di sini akan membacakan pertanyaan dari Bapak Risno ya dari fitur chat. Saya sedang menyusun KPI untuk tim teknisi di bidang home live. Menurut Ibu Feni, apa indikator yang perlu saya buatkan supaya satu tim itu efektif 2 orang, di mana sebelumnya satu tim 3 orang, di mana atasan saya meminta efisiensi tim. Mohon dibantu supaya KPI saya sebagai HR berhasil. Oke, baik Ibu Feni, silakan untuk tanggapannya. Iya, terima kasih Mbak Putu. Ibu, ini Bapak atau Ibu ya? Risno. Bapak. Bapak ya? Oke.
Oke, Pak Risno, thank you untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara mengenai efisiensi, tentu gak hanya diukur dari istilah kata KPI yang mau kita coba padatkan. Itu betul, KPI betul sebagai bagian poin penilaian. Tapi untuk target efisiensinya sendiri, itu tidak hanya satu parameter KPI ini yang menjadi tolak ukur kita. Jadi balik lagi, tingkat keberhasilan KPI tentu akan berbeda dengan efisiensi kemaksimalan orang atau pribadi. Karena kalau bicara efisiensi, kita bicara mengenai loading kerja dari setiap orang ya. Balik lagi, target yang ingin dicapai dari indikator yang ada itu hanya merupakan poin inti dari pekerjaan. Jadi ada sedikit perbedaan nih, yang kalau mau saya coba frekuensinya saya coba simpulkan sedikit bahwa pekerjaan akan berbeda dengan tuntutan KPI. Bukan berarti KPI itu beda dengan pekerjaannya ya, tapi maksudnya tuntutan KPI itu mungkin cuma 1, 2, 3. Tapi bisa jadi pekerjaan yang bersangkutan itu lebih dari 10, bisa lebih dari 5, bisa lebih dari 20, bahkan mungkin tidak terdefinisikan atau tidak tertulis. Itu lebih banyak daripada yang tertulis. Nah, hal-hal ini tidak hanya dilihat dari key performance indikatornya. Pencapaian indikator itu hanya bagian dari skala performance pekerjaannya, tapi tidak menjawab efisiensi pekerjaannya itu. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Miki ya, Pak? Cukup. Oke. Ya, karena kalau kita mau mengukur efisiensi, tentu kita harus lihat dari loading kerjanya juga. Setiap orang kan diberikan pekerjaan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis tuh. Nah, loading kerja itu yang harus diukur. Apakah sudah cukup efisien 3 orang dalam satu tim, atau bisa 2 orang dalam satu tim. Kira-kira begitu, Pak. Menjawabkah, Pak Risno? Baik, Bu. Saya sedikit menanggapi. Ini kan saya di salah satu perusahaan yang baru saya jalanin ya, Bu. Kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Cuman dari atasan saya meminta saya untuk membuat efisiensi dalam hal ini. Ada case nih, dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, terkadang ada satu tim itu 7 orang atau 3 orang dalam waktu beberapa jam. Sedangkan dari tim perbantuan dari luar negeri, dari China, mengerjakan home lift itu cukup 2 orang dengan efektif waktunya itu cukup 5 jam gitu. Maksud saya, apakah ada pilihan lain selain efisiensi? Apakah mungkin rotasi lebih efektif atau pilihan satu tim 2 orang lebih efektif seperti itu, Bu, untuk menyusun KPI ini supaya kita menekan budget dari salary seperti itu, Bu. Mbak Feni, mungkin saya tambah dikit ya. Boleh. Jadi kalau yang Pak Risno bicarakan itu kan lebih teknis ya. Jadi kan kita sekarang bicara KPI, dilingkan ke balance scorecard. Tapi kalau dari yang istilah efisiensi dan efektif, kita kembali lagi ke kita harus hitung load analysis ya. Jadi ya dari WLB-nya itu, workload analysis ya, WLA-nya itu. Karena itu setiap aktivitas itu harus diukur ya. Ya mungkin masing-masing tim kan beda, jadi tetap harus diukur ya. Jadi misalnya satu aktivitas itu akan menghabis berapa. Jadi di sini bukan semata-mata efisiensi, efektivitas juga ya. Jadi kadang-kadang kan kita harus lihat log-nya dari pekerjaan itu sejauh mana, ya kan? Kalau kita pakai untuk penerapan mau lihat efisiensi dan efektif itu kita harus ke pengukuran dari job analisis ya, tapi bukan dari KPI-nya jadinya. Itu tambahan dari saya, jadi kita harus ke sana dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Miki. Betul sekali. Kalau kita mau lihat efektif, efisiensi, tentu kita harus punya parameter ukuran yang secara spesifik ya.
dari sisi job desk-nya, setiap job yang dikerjakan itu menghabiskan berapa lama waktu yang terbuang. Kemudian dari sisi kemampuan dari individu yang mengerjakannya juga, apakah dia mampu bekerja secara cepat atau justru sangat bertele-tele. Nah, itu juga bisa dilihat. Jadi kemaksimalan seseorang atau potensi optimalnya seseorang itu diukur dari proses kerjanya, dari setiap job desk yang dia coba kerjakan, bukan dari hanya sebatas indikator KPI atau keberhasilan KPI. Gitu, Pak. Kira-kira menjawab, Kak Parisno? Menjawab, Ibu. Terima kasih Bu Feni, Pak Nanti Wiki. ada waktu kalau mau ikut di workload analysis, kita bisa join, Pak. Maksudnya di sana tuh lebih teknis, Baik, Bu. pengukurannya lebih terarah. Jadi secara spesifik bisa dijelaskan dengan training workload analysis. Thank you ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Risno atas pertanyaannya. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu lainnya yang ingin sharing ya, atau mungkin masih memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Iya, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya lanjutkan sedikit conclusion ya. Oke, Silakan Bu. Ibu Feni. Makasih. Jadi waktu kita tidak menunggu saja. Oke. Saya lanjutkan sedikit conclusion dari saya mengenai balance scorecard kali ini. Oke. Balance scorecard itu merupakan alat yang menyediakan sarana komunikasi antara strategi bisnis dalam ranah operasional supaya targetnya bisa tercapai dan indikatornya jelas dapat diukur. Balance scorecard juga mampu menyiapkan satu metode untuk penyelarasan aktivitas bisnis pada strategi kita, strategi bisnis ya, serta memonitor pencapaian kinerja. Jadi, secara tidak langsung, balance scorecard ini mampu membuat kita melihat secara helicopter view atau secara keseluruhan bahwa pencapaian kinerja ini bisa dijalankan atau tidak. Kemudian balance scorecard menyediakan sebuah sarana komunikasi. Ini udah ya. Oke. Selesai dari saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya, akhir kata dari sebuah kata yang sangat bermakna bagi strategi bisnis kita adalah efisiensi. Apa sih yang mau kita capai dalam setiap sasaran kinerja kita? Yaitu efisiensi. Bagaimana speed pekerjaan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien, kualitas yang kita hasilkan dari produk jasa yang kita coba lakukan, yang secara proses implementasinya dapat kita pertanggungjawabkan secara kualitas efisiennya, dan mampukah kita untuk menurunkan atau mereduce cost yang ada untuk mengefisiensikan kemaksimalan dari proses bisnis yang kita jalankan. Ya, tujuan utama yang kita capai, poin yang paling utama yang ingin kita capai dalam sasaran strategi di sini adalah profitabilitas. Thank you Bapak Ibu semuanya. Efisiensi, speed, kualitas termanage secara efisien, kemudian cost dapat kita turunkan untuk produktivitas, profitabilitas company kita. Thank you. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau sharing ya. Terima kasih banyak. Mbak Putu, terima kasih sudah support untuk sore hari ini. Terima kasih juga Pak Miki. Terima kasih banyak Ibu Feni ya untuk closing statement-nya. Oke, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan atau sharing case tadi, saya izin ya untuk sedikit menyimpulkan dari pemaparan narasumber Ibu Feni. Jadi yang pertama itu adalah KPI adalah sebagai alat yang sangat penting ya dalam corporate balance scorecard atau BSC, yang dimana sebagai pilot view ya untuk
kita para departemen head ya, khususnya juga untuk manajemen untuk bisa mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif seperti finance, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pertumbuhan serta pembelajaran. Dan juga KPI dalam perspektif keuangan mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, profitabilitas, dan juga ROI yang membantu perusahaan untuk memahami kinerja finansialnya. Sedangkan dalam perspektif pelanggan, KPI juga mencakup tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan juga pangsa pasar ya yang memungkinkan perusahaan untuk menilai seberapa baik mereka untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Selanjutnya untuk dari perspektif proses bisnis internal mencakup efisiensi operasional, tingkat kesalahan, dan waktu siklus yang membantu perusahaan untuk memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, learning and development, KPI mencakup inovasi produk, pelatihan, dan juga pengembangan karyawan, serta tingkat keterlibatan karyawan yang membantu perusahaan untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Nah, corporate balance scorecard ini kerangka kerja yang menyeluruh dan juga seimbang untuk mengukur kinerja perusahaan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik untuk di kemudian hari untuk perusahaan. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga sesi virtual learning session pada kesempatan kali ini dapat memberikan insight, knowledge, dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu apabila dapat diimplementasikan ya sesuai dengan industri tempat bekerja Bapak Ibu ya ataupun juga bisnis Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri sesi ya pada sore hari ini, saya mengundang untuk Bapak Ibu semuanya bisa menghidupkan kameranya ya, on kamera, karena kita akan mengikuti sesi foto ya Bapak Ibu ya. Semangat sekali ya, biasanya kalau di weekend kita bisa santai gitu ya, tapi Bapak Ibu semangat belajarnya sangat tinggi sekali ya. Saya sangat Terima kasih. mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu peserta yang hari Minggu semangat belajarnya benar-benar sangat tinggi. Keren sekali. Oke, ada Bapak Rizky, ada Bapak IA, ada Ibu Priscilla, Bapak Dokter Erwin Syah, dan juga Bapak Iwan. Tolong ya Pak, mohon untuk bisa menghidupkan kameranya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Miki ya. Ya, sama-sama. Jadi ini ya udah dari Luput itu kan mau penutupan ya. Jadi kebetulan waktu dikit. Untuk Pak Risno kayaknya belum jadi member HRWiki ya. Silakan kalau berminat di sana kita banyak suhu-suhunya ya. Jadi ada pertanyaan apapun terkait HR biasanya dijawab ya. Nanti saya coba undang kalau memang berminat baru kita masukkan, karena untuk masuk ke HRWiki kalau tanpa persetujuan dari yang bersangkutan kita nggak beranikan masukkan ke grup ya. Jadi tambahan lagi kita juga pernah lakukan tentang workload analysis ya, WLA-nya itu ada 3 pembicara seingat saya ya, masing-masing punya karakteristik berbeda. Jadi kalau misalnya ingin belajar bisa ambil paket PLSC-nya ya, atau mungkin tunggu PLSC barunya ya, jadi webinar baru gitu ya. Terima kasih itu sampai sekian tambahan saya. Terima kasih banyak Pak Miki ya untuk tambahan informasinya. Silakan Bapak Ibu, kami mengundang untuk Bapak Ibu semuanya ya dapat menghidupkan kameranya. Oke, kita beri cheers. Oke, cheers. Saya hitung Thank mundur you. ya. 3, 2, 1. Oke. Thank you semuanya. Thank Ditahan you. ya Bapak Ibu sebentar. Ya. Biasanya ini Pak Miki ada pose andalan Pak Miki. Saya selalu ingat itu pose andalan Pak Miki. Nah, pose andalan seperti ini, jempol. Jempol. Thank you. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Oke. semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat Terima sore, Bu Feni. salam sehat semua. Salam sehat ya Pak semua Miki. ya. Bapak Makasih Ibu, Mbak terima kasih Putut. banyak Selamat semuanya. sore. Selamat Terima kasih, Pak beraktivitas Miki. ya Bapak Ya, Ibu. sama-sama.